Geger para anggota DPR karena Mahfud MD mengumumkan 349 triliun transaksi yang mencurigakan. Asrul Sani dari P3, Arteria Dahlan PDI, Benika Harman Partai Demokrat, dan lainnya geram dibuatnya. Seharusnya mereka kan berterima kasih ya mengungkap, tapi kok malah berbeda. Geram bahkan memberikan pernyataan yang negatif terhadap Mahfud MD. Apakah ini karena ada udang di balik batu para anggota DPR itu, atau memang Mahfud MD yang tidak beres? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa kalian semua yang sedang menjalankan mendapatkan berkah Ramadan. Ini bukan ghibah, tetapi berbicara tentang demokrasi. Karena Prof. Mahfud MD mengungkapkan ada transaksi yang mencurigakan di Kemenq, 349 triliun. Tapi hal itu direspon sangat berbeda, maksudnya negatif oleh teman-teman anggota DPR. Mengapa sih kok begitu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita analisa. Dan sebetulnya apa di balik itu? Teman-teman DPR geram dan bahkan memberikan pernyataan tentang Mahfud MD bla 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 bla. Begitu juga bagaimana Sri Mulyani Menkyu. Ayo, pertama kita baca di Kompas. Judulnya Perjelas Polemik 345 triliun rupiah. DPR pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani 29 Maret. Oh, ada sebuah semangat untuk mempertemukan antara Mahfud MD sama Sri Mulyani. Ini yang tidak beres siapa? Mahfud MD, Sri Mulyani, PPATK, atau DPR? Tapi sebelumnya kita baca di suara.com. Bukan main, Mahfud MD bongkar jumlah transaksi gaib di Kemenq. Selanjutnya di TV One, DPR geram usai PPATK ungkap temuan 300 triliun di Kemenq ke Mahfud MD. DPR salah alamat, mau memojokkan Kemenq. Ini sepertinya membela Kemenq, atau sebetulnya ya hanya biasa saja. Kemudian kita lihat di Kompas, Arteria Dahlan singgung peran Mahfud soal transaksi 349 triliun. Dan yang terakhir adalah di Liputan 6, alasan Arsul Sani sebut Mahfud MD tak berwenang umumkan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenq. Ayo kalian memilih yang mana? Kita pilih di TV One ya, yang jarang-jarang kita baca, nanti kita kumpulkan semuanya, kodifikasi semuanya. DPR geram usai PPATK ungkap temuan 300 triliun, maksudnya 349 triliun di Kemenq ke Mahfud MD. DPR salah alamat, mau memojokkan Kemenq. Ini yang ditampilkan oleh TV One. Jakarta tvOneNews.com untuk dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan Kemenq yang sempat dikemukakan Menko Polhukam Mahfud MD dari PPATK membuat Komisi 3 DPR RI meradang. Pasalnya menurut Beni Kapur Harman, anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, tak ada dasarnya PPATK melaporkan transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenq tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Oh, ini ada apa ya? Kok sepertinya ada yang ditutupi.
Kalau Anda katakan itu boleh, tunjukkan ke saya pasal berapa dalam undang-undang. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga yang sebetulnya juga punya niat politik yang tidak sehat, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu, itu yang saudara lakukan, coba tunjukkan ke saya, ungkap Beni Kaharman waktu rapat. Menjawab tudingan tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan, jika apa yang dilakukannya berdasarkan peraturan Presiden. Referensi kami adalah Perpres nomor 6 tahun 2012, jelas Ivan di hadapan para anggota DPR. Jadi dicecar tapi kemudian dijawab oleh Ketua PPATK. Sementara itu, Mulfahri menilai langkah PPATK yang menyampaikan temuan transaksi yang mencurigakan kepada Menko Polhukam merupakan salah alamat. Karena seharusnya yang PPATK datangi adalah mitra kerjanya di Komisi 3 DPR RI. Ini masalah substansi atau masalah prosedural yang mungkin akan menjadi masalah. Kenapa Anda tidak pernah sampaikan temuan tersebut kepada kami? Wah, ini kan sepertinya siapa yang pertama menyampaikan, maka hal substansi kelihatannya bukan menjadi masalah. Kita lanjutkan di TV One yang lanjutan. Kritikan tajam juga disampaikan anggota DPR RI dari P3 Arsul Sani. Menurutnya tak ada sedikit pun kewenangan PPATK untuk melapor temuan soal transaksi mencurigakan kepada Menko Polhukam. Intinya mereka adalah, ini mengapa sih kok ke Menko Polhukam? Kemudian juga atas berbagai kritikan terkait tumpang tindih kewenangan PPATK terkait laporan transaksi 300 triliun, Wakil Ketua DPR Ahmad Syahroni mengatakan akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Ini masalah terkait dengan mekanisme, bukan substansial. Mengapa? Ini kalau di TV One yang terakhir itu, ya sudah itu. Kemudian kalau di Kompas, itu Arteri Dahlan singgung peran Mahfud MD soal transaksi 349 triliun. Anggota DPR RI ini menyinggung Mahfud MD karena sudah membocorkan laporan 349 triliun dugaan TPPU di Kemenkeu. Ataupun membacakan terkait pasal 11 terkait tepatnya mengenai proses laporan itu. Momen saat Arteria menyinggung peran Mahfud MD di lingkungan Kemenkeu. Intinya adalah mereka semuanya semacam tidak nyaman dengan pernyataan Mahfud MD. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana kalau kalian? Apakah nyaman atau tidak ketika Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, menyampaikan transaksi keuangan 339 triliun ke publik? Apakah kalian lebih nyaman dengan teman-teman wakil rakyat? Para wakil rakyat yang dari berbagai fraksi yang kalau dalam kalimatnya itu tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Pada waktu pertemuan kemarin memang sudah bertemu antara Bu Sri Mulyani sama Pak Mahfud MD, tapi kan belum ada titik temu. Dan di sini posisi PPATK itu juga sangat welcome terhadap penyampaian dari Ivan, Ketua PPATK, itu sangat welcome menyampaikan Ivan Yustia Vandana welcome terhadap penyampaian kepada Prof. Mahfud MD. Kalian welcome yang mana? Atau mungkin termasuk juga setuju dengan teman-teman DPR atau tidak setuju? Kalau menurut analisis saya, pertama, jadi ini ada sebuah problem
yang serius tentang keuangan negara. 349 triliun yang terjadi transaksi mencurigakan. Jadi kalau ini dibiarkan, 349 triliun ini, maka akan membahayakan terhadap negara ini. Ini pun ditengarai di Kemenkeu. Bahkan katanya ada yang masuk ke partai politik. Kata benar atau tidak, coba ini perlu diklarifikasi. Tapi adalah pada permasalahan pertama yang perlu kita cari solusi itu adalah, kalau saya sih sangat setuju dibuka ke publik terkait dengan hal yang tidak jelas. Karena kadang-kadang ada lembaga yang mencoba mengamankan terhadap perilaku yang tidak baik. Saya termasuk pada yang setuju untuk Mahfud MD menyampaikan ke publik ada 349 triliun transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Ini dalam bahasanya melempar sebuah problem ke publik. Tapi kan ada yang bertanya, apakah ini adalah solutif? Apakah ini akan memberi solusi? Toh ini belum selesai. Disitulah yang perlu semuanya bertanggung jawab. Kalian juga boleh berpendapat berbeda dengan saya, berbeda dengan Prof. Mahfud MD. Ini bukan masalah setuju Prof. Mahfud MD ataupun kita setuju dengan Bu Sri Mulyani, atau kita adalah pendukung teman-teman para anggota DPR yang tidak setuju. Tapi kalau menurut saya sih, ini akan lebih elegan karena siapapun akan tahu ada sebuah problem, masalah yang ada di Kemenkeu. Tulis di bawah, nanti kita akan diskusi. Karena apa? Ini adalah demi perbaikan negeri ini. Jadi, kalau ada, ya ini sumbernya kan dari PPATK ya. Kalau ada yang salah terkait dengan laporan PPATK, segera aja diklarifikasi. Mungkin ini benar, mungkin ini salah. Tapi segera saja diklarifikasi. Tetapi kalau yang disudutkan adalah pada kesempatan ini adalah Prof. Mahfud MD yang menyampaikan ke publik, saya kok kemudian bertanya-tanya, mengapa mereka menyudutkan ke Prof. Mahfud MD yang menyampaikan ke publik? Meskipun dengan alasan, pertama ada yang mengatakan tidak ada dasarnya, tapi Pak Ivan PPATK mengatakan kami berdasarkan Perpres. Kemudian terkait dengan lain-lainnya, tetap teman-teman PPATK juga mempunyai dasar. Jadi sebetulnya teman-teman PPATK ini ada sesuatu yang mau disampaikan tapi tidak bisa hanya melalui Prof. Mahfud MD. Yang kedua, apakah ini terkait dengan prosedur saja atau substansi? Karena saya melihat teman-teman para anggota DPR, Komisi 3 khususnya, dari berbagai fraksi menyampaikan Mahfud MD tidak mempunyai kewenangan meskipun Menko Polhukam. Kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana substansi problem penyelewengan atau transaksi mencurigakan 349 triliun itu selanjutnya bisa diselesaikan. Ini tidak sedikit ya, bukan M ya, tapi triliun. Coba bayangkan, ini selanjutnya kalau ini benar, mungkin juga salah. Ada informasi bahwa ini masuk ke teman-teman partai. Ini kan kalau benar itu kan bahaya sekali. Semoga saja ini salah. Dan semoga yang dalam konteks semacam memberikan kalimat negatif kepada Mahfud MD itu bukan bagian yang mendapatkannya. Semoga tidak. Karena kalau mendapatkan kan kasihan partainya ya, kasihan para pemilihnya. Jadi kalau menurut saya kewenangan itu bisa kemudian terdelegasikan kepada Prof. Mahfud MD karena pada kesempatan itu PPATK ketua meminta bantuan kepada Mahfud MD. Di sini elit perlu menyampaikan supaya
elit yang tidak menyampaikan kemudian juga bersuara. Kemudian yang ketiga, jadi sebelum ketiga, prosedur menurut saya memang mungkin ada yang mempertanyakan, tetapi menurut saya welcome saja. Kemudian ketiga, yang paling penting adalah bagaimana 349 triliun transaksi mencurigakan itu selanjutnya terselesaikan. Bukan mempermasalahkan prosesnya, atau bukan mempermasalahkan orangnya, personalnya, tapi bagaimana 349 triliun, ya seandainya itu adalah keuangan negara, itu bisa diamankan. Bisa kembali ke kas negara. Seandainya itu bukan keuangan negara, maka kalau ada yang berbuat tidak beres, para penegak hukum harus memprosesnya. Dan teman-teman anggota DPR yang kemarin kebetulan sepertinya sentimen kepada Prof. Mahfud MD, semoga saja nanti tanggal 29 Maret ketika menghadirkan Prof. Mahfud MD, Bu Sri Mulyani bisa ada titik temu. Jadi kemudian clear. Substansinya adalah 349 transaksi yang mencurigakan produk atau dari temuan PPATK yang disampaikan Prof. Mahfud MD itu perlu kita buka secara bersama-sama. Kalau memang ada, harus segera diselesaikan, penegak hukum harus bisa menyelesaikan. Kalau memang tidak ada, harus kemudian segera dibersihkan supaya ini tidak liar, tidak saling mengkambing hitamkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.